Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saudara Kristus, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan sama-sama saudara masuk di dalam hadirat Allah. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk urapan yang baru yang sedang Tuhan curahkan di tengah-tengah kami. Sesi Menara Doa ini ya Tuhan, kami berdoa bawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bawa kami kenal Tuhan lebih dalam lagi. Bawa kami masuk ya Tuhan lebih lagi Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Tuhan Yesus, kami minta ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih. Selalu kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan. Nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Bersemayam di tata-Mu, ya Allah, mulia kerajaan-Mu ya Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan. Nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Bersemayam di tata-Mu, ya Allah, mulia kerajaan-Mu ya Tuhan.
Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah. Mulia kerajaan-Mu ya Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Tuhan Yesus. Terima pengurapannya saudara, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala bala. Curahkan mengalir minyak yang baru. Minyak yang baru. Dalam nama Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu ya Tuhan mengatasi bumi ini. Tinggi
mengatasi langit, kemuliaan mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, mengatasi bumi. Tuhan, biarlah hadirat-Mu penuhi setiap kami. Kami mau katakan kami mengasihi-Mu, Tuhan Yesus. Kami mencintai-Mu, Yesus. Kami menyembah-Mu. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih. Tuhan, urapi kami. Urapi setiap kami. Let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, let your spirit fill this place. Sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Satu kerinduan hati kami semua. Kami ingin menyembah-Mu.
sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Tuhan, biarlah Tuhan lewat nyanyian, pujian, penyembahan ini, kami semuanya ya Tuhan dapat masuk dalam hadirat. Dan di dalam hadirat-Mu ini ya Tuhan, kami buka hati setiap kami Tuhan. Setiap kami membuka hati bagi Tuhan. Garap setiap hati kami Tuhan. Garap setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik. Untuk setiap benih yang bisa ditabur ya Tuhan. Benih firman Tuhan yang ditabur. Sehingga ya Tuhan dari hati ini menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelembutan. Tuhan, penguasaan diri. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan dari hidup kami ya Tuhan mengalirkan aliran-aliran hidup. Satu kata-kata ya Tuhan yang bisa ya Tuhan mengalirkan ya Tuhan. Satu pengurapan ya Tuhan. Sehingga banyak orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Hari ini ya Bapa dalam nama Yesus. Di menara doa ini kami berdoa ya Tuhan. Urapi siap kami. Penuhi siap kami. Pakai siap kami ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Pakai kami ya Tuhan Yesus menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in me. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you
in spirit and in truth. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Tuhan, hari ini kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk semua doa-doa yang Tuhan jawab. Terima kasih untuk mujizat yang kami sadari ini adalah perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus, bersama dengan seluruh umat-Mu saat ini, kami mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku yang Kristus berdoa dan ucapkan terima kasih sama Tuhan. Ingat kebaikannya, ingat perbuatannya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dan perbuat dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit ya Tuhan. Khususnya mereka yang sedang sakit GERD ya Tuhan. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sakit liver, ginjal ya Tuhan, paru-paru. Kami berdoa Tuhan, sembuhkan jamah mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami ya Tuhan sakit ya Tuhan. Urat otot ya Tuhan, mulai daripada bagian leher, badan belakang sampai kepada kaki ya Tuhan, pinggang dan kaki. Tuhan, aku percaya kuasa-Mu sedang bekerja sekarang. Mujizat sedang terjadi dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sedang mengalami kanker ya Tuhan, sakit kanker. Tuhan, apapun jenis kanker yang mereka sedang derita, beri iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Beri iman untuk disembuhkan ya Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhannya saudara. Apapun sakit penyakit daripada anak-anak-Mu ini ya Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Segala kuasa gelap, segala roh jahat yang menyebabkan setiap saudara mengalami sakit, hari ini saya sebagai hamba Tuhan mau menghardik dalam nama Yesus. Pergi iblis, kau tidak punya hak atas tubuh daripada anak Tuhan ini. Pergi dalam nama Yesus. Aku patahkan kutuk sakit penyakit dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, Tuhan berikan ketenangan, damai sejahtera-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan sangat bergantung dengan obat tenang, obat tidur ya Tuhan, obat-obatan ya Tuhan, bahkan narkoba yang terlarang. Aku berdoa dalam nama Yesus. Lepas, lepas, bebas. Terima kebebasan, kemerdekaan dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami beban ya Tuhan dalam keuangan mereka, pergumulan dan keuangan mereka. Aku percaya ada satu terobosan yang Tuhan sedang kerjakan, breakthrough yang Tuhan sedang kerjakan dalam nama Yesus. Tuhan, cukupi setiap kebutuhan anak-anak-Mu sepanjang bulan ini ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani ya Tuhan, baik melayani sebagai gembala jemaat, tenaga-tenaga misi ya Tuhan. Aku berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan Yesus, urapi mereka dengan urapan yang baru. Beri roh hikmat ya Tuhan, pengetahuan, pengertian ya Tuhan, karunia mujizat ya Tuhan di dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan, perluas pelayanan mereka, banyak jiwa diselamatkan. Aku berdoa cukupi setiap kebutuhan mereka ya Bapa. Biarlah pelayanan mereka berkembang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia. Kami ucapkan terima kasih untuk keamanan,
stabilitas dan pemulihan ekonomi yang sedang terjadi ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan berkati kota demi kota, keluarga demi keluarga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh ya Allah, makasih ya Allah. Ku bersyukur Bapa. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan terima kasih. Aku percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami, Engkau menjawab setiap seru doa kami Tuhan. Menara ini ya Tuhan, sungguh menjadi tempat di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat menara ini Tuhan, kami sungguh berkata bahwa kami bisa kenal Tuhan lebih lagi. Kami punya kerinduan yang lebih dalam lagi. Hari ini Tuhan, sekali lagi kami minta, berikan kami urapan yang baru ya Tuhan. Minyak urapan yang baru turun ke setiap kami. Kami butuh ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu tengah-tengah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya berikan judul khotbah saya yaitu urapan dan perubahan hidup. Jadi penting saudaraku, pentingnya ya setiap kita hidup di dalam pengurapan. Nah di dalam Yesaya pasal 32 ayat 15 sampai 17. Mari kita akan buka Alkitab kita Ibu Bapak. Lalu kita akan baca bersama-sama. Ini ayat merupakan satu nubuatan. Saudaraku, nubuatan yang memang sudah digenapi sekarang oleh Nabi Yesaya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi di sini kita melihat bahwa rupanya saudaraku, Nabi Yesaya menyampaikan nubuatannya begini. Dia melihat keadaan itu padang gurun, saudaraku yang spiritus. Dia berkata bahwa jika Roh Kudus dicurahkan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Yang dicurahkan bukan padang gurunnya saudara, tetapi orang-orang, saudara, umat Tuhan, orang Israel, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka diberikan kemampuan untuk mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Jadi mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus, di sini dikatakan bahwa di kebun buah-buahan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai, sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman. 3 hal ini yang kita butuhkan. Damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Dan itu kita dapatkan dari mana? Kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi di sini saudaraku ya, bahwa kalau kita mau hidup di dalam pengurapan Roh Kudus, maka saudara dan saya harus hidup dalam apa? Kebenaran. Dan tidak bisa dilepaskan orang yang diurapi adalah orang yang hidup dengan apa? Damai sejahtera, tenang, dan tentram. Nah hari ini saudaraku Kristus, saya ingin bagikan kepada saudara supaya mendorong saudara untuk setiap kita. Aku mau
diurapi setiap hari. Aku mau terus menerus hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Karena kalau aku diurapi oleh Roh Kudus, maka di situ akan ada apa, saudaraku? Ada kebenaran yang menghasilkan apa? Damai, sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Nah, ada 4 hal yang saya ingin, sebenarnya banyak saudara ya, daripada kalau apa manfaat, daripada apa dampaknya daripada kita diurapi. Yang pertama adalah saudaraku, saya bagikan 4 aja, bahwa urapan ini akan mengubah jalan hidup kita. Kalau saudara saya diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara Kristus, maka Roh Kudus akan mengubah jalan hidup kita menuju kepada apa? Kebesaran dan kemuliaan di dalam apa? Kristus Yesus. Wah, ini kebesaran. Dasar firman-Nya adalah dalam Filipi 2:13. Saudaraku, di sini dikatakan apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang ada dalam diri kita. Kalau saudara dan saya diurapi, maka dialah yang akan mengerjakan di dalam diri kita, saudaraku, yang memampukan kita. Seringkali kita bilang, aku gak bisa lakukan ini, aku gak sanggup buat ini. Saudara, ketika Roh Tuhan ada di dalam diri kita, maka itulah yang kita katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya kan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi pentingnya saudara dan saya mendapatkan apa? Hidup dalam pengurapan. Pengurapan mengubah jalan hidup kita. Saudara Kristus. Yang kedua adalah urapan akan mengubah kita menjadi seorang yang memiliki apa? Keterampilan, pengertian, dan pengetahuan. Dasar firman-Nya di mana? Dalam Keluaran 31 ayat 2-3. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, yang telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ketika saudara dan saya berdoa, Tuhan urapi saya dalam pekerjaan saya. Saudara bekerja sebagai apa? Ya kan? Entah saudara sebagai pengusaha di bidang apa. Saudara bisa berdoa, minta supaya Roh Allah memenuhi saudara, sehingga Roh Allah itu memberikan kepada saudara, memperlengkapi saudara dengan apa? Keahlian, pengertian, pengetahuan. Ini kunci untuk sukses. Kunci untuk berhasil adalah apa? Kita harus punya keahlian di bidang kita masing-masing. Saudara mungkin seorang pekerja di salon kah, gunting rambut kah, apapun saudara. Saya sebagai seorang gembala sidang, sebagai pengkhotbah, sebagai hamba Tuhan, saya butuh yang namanya untuk bisa berhasil dalam pengembalaan, berhasil dalam pelayanan. Saya selalu berdoa, tuh Roh Kudus urapi saya, berikan saya keahlian, keterampilan, pengetahuan, pengertian untuk saya bisa menjelaskan, ya kan, mengurai daripada sabda firman-Mu dalam bahasa yang sederhana, mudah dimengerti. Biarlah setiap hari Tuhan beri buat saya. Nah, saudaraku, ketika kita berdoa, kita minta itu, maka urapan itu akan turun buat setiap kita. Sebagaimana Besaleel. Rupanya Besaleel ini saudaraku yang spiritus, dia adalah cucu dari Hur. Saudara masih ingat gak siapa Hur? Hur adalah seorang yang pernah naik ke atas gunung bersama siapa? Musa dan Harun ketika Yosua dan bangsa Israel berperang melawan orang Amalek. Saudara, kakeknya cuma punya pelayanan, angkat saudara tangan Musa, nopang tangan Musa. Dampaknya apa? Anak cucunya menjadi pelayan Tuhan yang diurapi. Besaleel punya keahlian yang luar biasa saudara, untuk membuat perkakas-perkakas untuk tabernakel saudara Kristus. Ya saudara, saya percaya ini semua karena apa? Urapan.
Seorang penyanyi, saudara, yang diurapi dia akan bernyanyi, itu lebih dahsyat. Seorang pemain musik yang diurapi dia akan bermain musik dengan lebih dahsyat. Seorang pengkhotbah yang diurapi, saudaraku, sekalipun pengajarannya mungkin ini sederhana sekali, tetapi kau masuk ke hati, bukan cuma sekedar masuk dalam pikiran. Ini penting. Seorang pembuat kue, saudara, penjual apapun, saudara sebagai pegawai negeri kah, sebagai apa, ketika saudara minta urapi saya untuk bidangnya, saudara akan menjadi orang yang berhasil. Katakan amin. Karena pengurapan bisa menghasilkan yang namanya keahlian, pengetahuan, dan pengertian. Yang ketiga, saudara, ini dahsyat. Kenapa kita perlu urapan, saudara, setiap hari? Urapi saya. Doa, urapi saya Tuhan. Tuhan, urapi saya. Urapan yang bagaimana? Ya kan? Pertama, Tuhan, firman-Mu katakan, kalau Engkau bekerja dalam diri saya, maka Engkau akan mengubah jalan hidup saya menuju kepada apa? Kebesaran, kehormatan. Yang mengerti kata namanya, saudara, sekalipun tidak cari hormat manusia, kalau saudara diurapi, saudara berdoa minta diurapi supaya hidup, jalan hidupnya diubahkan, maka Tuhan akan urapi saudara dan saudara akan menjalani kehidupan saudara menuju kepada kebesaran dan kehormatan. Katakan amin. Doa minta diurapi supaya Tuhan memberikan keahlian kepada saudara, pengertian dan pengetahuan. Yang ketiga, kita perlu berdoa supaya Tuhan mengurapi kita, karena urapan akan menyebabkan kita memiliki apa? Kesanggupan untuk menerima apa? Berkat keuangan dari Tuhan. Saudara, ini penting. Saudara, urapan bukan cuma membuat kita ahli, terampil, saudara, punya pengertian pengetahuan dalam bekerja, tetapi juga saudara, urapan memberikan kepada saudara kekuatan untuk menerima berkat keuangan, berkat kekayaan. Katakan amin, saudara. Pengkhotbah 2 ayat 26, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kepada orang yang dikenannya, ini orang yang diurapi, orang yang dikenannya, saudaraku, ya, yang berkenan di hati Tuhan, ia mengaruniakan apa, saudara? Hikmat, pengetahuan, dan apa? Kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada siapa? Orang yang dikenan Tuhan. Katakan saudara, orang yang dikenan, saudara, dia akan diberikan Tuhan apa? Hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, sukacita. Saudara, orang berdosa suruh kerja, terus menghimpun, menimbun suatu, lalu akhirnya saudara, berkat itu ditransfer kepada orang yang dikenankan. Saudara percaya, pengurapan akan membuat saudara, ya kan, sanggup untuk menerima berkat dari Tuhan. Katakan namanya, saudara, minta Tuhan urapi saya. Ini masa sekarang, ada masa kita butuh kuasa Allah yang lebih besar. Ya kan, kuasa Allah itu adalah urapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Ya, saudara percaya, doakan ini. Saya berdoa, saya selalu berdoa. Apalagi memasuki daripada bulan yang baru, saya minta Tuhan berikan saya pengurapan untuk siap untuk menerima berkat keuangan, supaya saya bisa mencukupi segala kebutuhan daripada kehidupan keluarga saya, dan juga kebutuhan daripada pelayanan kami semua di sini, dan kami bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Yang percaya katakan amin, yang mau katakan doakan ini, saudaraku. Yang keempat, saudara berdoa minta diurapi. Kenapa, saudaraku? Karena pengurapan menyebabkan kita memiliki kesanggupan untuk melayani, menyembuhkan orang sakit, dan berbuat baik. Ya, Kisah 10 ayat 38 katakan gini tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Yesus. Yesus sebagai manusia diurapi dengan kuat kuasa. Yesus berkeliling sambil berbuat baik. Saudara, di sini dikatakan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, karena ada urapan. Nah, di dalam Yesaya 10 ayat 27, saudara,
Itu ada satu ayat firman, ini janji yang luar biasa. Ya, ada janji yang luar biasa. Mari kita buka dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Ada satu kalimat, saudara, potongan ini yang hilang di bahasa Indonesia, yang ada di dalam bahasa Inggris terjemahannya, saudara, yaitu apa? Because of the anointing oil. Saudaraku, saya berapa waktu yang lalu saya berkata begini, kita berterima kasih di mana di dalam zaman modern ini, saudara, Tuhan melengkapi kita dengan para terapis, antara lain para psikiater, psikolog, dokter, saudara, dan lain segala. Untuk apa? Untuk orang-orang yang terluka, yang punya beban, saudara, ngalami stres, depresi, gangguan mental. Mereka bisa pergi ke psikiater, mereka bisa ke psikolog. Kita bersyukur. Tetapi saya mau beritahu, saudaraku, kesembuhan, pemulihan yang sempurna itu hanya bisa dikerjakan lewat siapa? Tuhan sendiri. Yaitu apa? Minyak urapan Roh Kudus. Katakan amin. Urapan akan melepaskan kuk. Saya sudah bersaksi bagaimana kuk yang namanya kesedihan, kuk duka cita daripada salah seorang jemaat di Palembang. Karena dia kehilangan suaminya, saudaraku. Kesedihan ini, kuk ini, saudara, kesedihan ini membuat dia kesehatannya terganggu. Lalu tiba-tiba kena masalah hukum, masalah dari ekonomi, semua masalah ngumpul, saudaraku. Tapi apa yang terjadi ketika, saudaraku yang Yesus, kami berdoa, kami memuji, menyembah, saudaraku, lalu Roh Kudus turun mengurapi kami. Saudaraku, kami minta pengurapan supaya Roh Kudus melepaskan kuk ini, beban kesedihan ini terlepas ketika apa, saudara? Roh Kudus turun mengurapi dan memberikan roh sukacita. Ketika kuk ini lepas, saudara, apa yang terjadi? Masalah-masalah daripada ibu ini, saudaraku. Saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan percepat yang namanya penyelesaiannya, pemulihannya, mujizat itu terjadi. Katakan amin, saudara. Dan saya melihat memang, saudara, yang namanya luka batin, kesedihan yang mendalam, dendam, kepahitan, saudaraku, tidak cukup diobati oleh para ahli. Tetapi kita harus pergi kepada pencipta kita. Siapa namanya? Yesus Kristus. Di sini dikatakan pada waktu itu. Kapan? Pada waktu saudara menerima pencurahan Roh Kudus. Ketika saudara diurapi, apa yang terjadi, saudaraku? Maka beban itu akan terbuang. Kuk itu akan lenyap. Karena apa? Minyak daripada urapan Roh Kudus. Hari ini saudara, saya akan dorong saudaraku. Sebelum saya tutup daripada pesan firman Tuhan ini, saya ingin dorong saudaraku. Saudara harus menginginkan, merindukan, Tuhan urapi aku. Urapi aku dengan minyak yang baru. Urapi aku dengan minyak yang baru. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan pengurapan minyak yang baru? Urapan Roh Kudus itu, dua faktor penting untuk menerima urapan Roh Kudus. Yang pertama, saudara harus memiliki kerinduan. Untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Karena urapan berkaitan erat dengan pelayanan. Urapan berkaitan erat dengan hati Tuhan yang ingin melihat banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa bisa dilepaskan, banyak jiwa bisa ditolong. Dan dia sedang cari saudara untuk dipakai. Saudara untuk bisa dipakai, saudara harus diurapi. Orang yang merindukan urapan adalah orang yang rindu untuk apa? Dipakai Tuhan menjadi saluran berkatnya. Kisah 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa atau urapan. Kita menerima kuasa atau urapan. Yang 4 hal ini kita akan
dapatkan itu saudaraku. Ya kan? Kalau apa? Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kita perlu Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus memenuhi kita. Hadirat Allah memenuhi kita. Di mana ada hadirat Allah, di situ akan hadir yang namanya pengurapan. Katakan nama saudara. Di sini katakan, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Kalau saudara dan saya rindu untuk menjadi saksi Tuhan. Rindu untuk melihat banyak orang bisa berjumpa dengan Yesus. Saudara dan diselamatkan, diubahkan, disembuhkan, diberkati. Dengar baik, saudara adalah orang-orang yang akan hidup dalam pengurapan. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu kita perlu berdoa dan berusaha untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang cuma mentingkan diri sendiri. Saudaraku, sebab pengurapan Roh Kudus itu kan, itu hanya bisa bekerja pada saat saudara berkata, Tuhan pakai aku. Pakai apa yang ada dalam hidupku. Pakai segala karunia pemberian yang Engkau sudah. Waktuku kah, tenagaku kah, kepintaranku kah, uang. Seluruh hidupku, pakai aku Tuhan. Saudara, pada waktu saudara berkata pakai aku mau jadi saksimu. Ya kan? Supaya hidupku ini bisa berhasil, berguna, berbuah lebat bagi. Maka pengurapan Allah akan turun buat hidup saudara. Kata amin. Setiap hari berdoa. Minta supaya Tuhan pakai aku bisa menjadi saksimu. Pakai saya Tuhan. Untuk saya bisa berdoa. Membawa orang-orang bisa datang sama Tuhan. Setiap kali saya berjumpa dengan orang lain. Apapun yang saya buat. Saya akan membawa orang itu bisa kenal Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Pengurapan Allah akan turun dalam hidup saudara. Kita tidak akan dapat menerima pengurapan. Kalau hidup kita hanya berfokus kepada kepentingan kita sendiri. Pemujaan diri. Ego, gengsi, sombong. Pengurapan Tuhan itu jauh. Tidak akan pernah bekerja dalam hidup orang yang seperti ini. Saudara mulai mengalihkan fokus perhatian dari kepentingan diri sendiri. Mau nyaman aja, mau enaknya saja. Ya kan saudaraku, yang mau enaknya aja, mau ambil enaknya. Ke gereja, apa fasilitas gereja yang bisa beri buat saya? Di mana bergaul, apa enaknya sama aku? Kalau nggak menguntungkan, kalau itu cuma mengerugikan, kalau hanya harus korban, harus pengurapan nggak kerja di tempat yang seperti itu, di orang seperti itu. Pengurapan itu bekerja ketika saudara mengalihkan fokus dari kepentingan diri sendiri. Saudara mulai alihkan fokus untuk memuliakan Tuhan dan mau melayani orang lain, menolong orang lain. Katakan amin. Filipi 2:17 katakan begini. Tetapi, ini Paulus tulis. Ketika dia ada dalam penjara di kota Roma, saudara, dia tulis kepada jemaat di Filipi, saudara. Dia tulis begini. Sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Jadi saudara, dari perkataan Paulus ini saudara, kita bisa nangkap begini. Jika kita mau hidup dalam pengurapan, kita akan hidup dalam sukacita. Katakan amin. Kita akan hidup dalam sukacita kalau kita mau hidup untuk memuliakan Tuhan dan mau melayani. Paulus bilang, walaupun aku harus mengalami pendarahan, berdarah-darah, ya kan, curahkan darah pada korban dan ibadah imanmu, tapi aku bisa bersukacita. Karena ada kaitan antara orang yang diurapi pasti adalah orang yang bersukacita. Orang yang diurapi adalah orang yang berbahagia. Makanya saudara, orang yang diurapi selalu menularkan kebahagiaan kepada orang lain. Orang Kristen bisa saja tidak menularkan kebahagiaan, tapi menularkan ketidakbahagiaan dia, kemarahannya, kekecewaannya, kepahitannya, saudaraku. Saudara, dia bagikan kepada orang, dia tularkan ke orang lain. Kita sudah belajar kemarin bagaimana Maria, seorang yang rendah hati dan dia berbahagia. Saya percaya pengurapan hanya bisa dialirkan kepada orang-orang yang rendah hati. Kata kami saudara, ketika Maria menyampaikan salam kepada Elizabeth, Alkitab katakan saudaraku, melonjaklah saudaraku, ya kan? Mereka penuh dengan Roh Kudus dan juga bayi dalam kandungannya. Lalu mereka berbahagia. Saudaraku, hari ini, saudara, kalau saudara mau hidup dalam pengurapan, saya rindu pakai aku Tuhan.
Kalau saudara sudah jadi pelayan Tuhan, jangan hitung-hitungan. Wah, saya sudah tua. Saya sudah ini, enggak lah, ini capek. Apa-apa segala macam. Saudara gereja, saudara sudah punya visi. Gembala sudah punya visi, mau ini. Sama, jalanin, bayar harga. Kalau cuma buat enaknya aja, urapan gak jalan di situ. Saudaraku, kamu untungnya sendiri. Ya. Kalau aku bisa, aku mau jalanin. Kalau enggak, sorry dah, aku enggak dah. Enggak mau terlalu ini dah. Pengurapan enggak untuk orang kayak gitu. Sekarang ini waktu. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan beri kita kesempatan. Saudaraku, tapi ini saat waktunya kita minta urapi aku Tuhan. Ketika saudara berkata urapi aku Tuhan, bukan cuma sekedar untuk nikmat kita, tapi kita percaya ada penugasan yang Tuhan mau berikan. Katakan amin. Katakan amin saudara. Yang kedua, pengurapan itu ya kan saudara bisa turun kalau saudara dan saya ya kan mau memperbaharui roh dan pikirannya setiap hari. Ini orang ini urapi, harus rohnya diperbaharui setiap hari. Pikirannya diperbaharui setiap hari. Efesus 4 ayat 23 katakan supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan apa? Pikiranmu. Saya ingin bahas saudara perbaharuan roh dan pikiran. Itu berkaitan erat dengan kalau perjanjian lama itu sebenarnya itu saudara fisik. Tapi merupakan satu simbolis tentang apa yang secara roh di perjanjian baru. Nah saudara, saya ingin ajak saudara untuk baca ayat ini saudaraku. Ya, Hosea 10 ayat 12. Ini bagus sekali. Ya saudara, ini bagus sekali penjelasannya. Ini Tuhan mau. Kalau saudara mau hidup dalam pengurapan, kita mau hidup dalam pengurapan. Kita baca 1, 2, 3. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu apa? Tanah baru. Saya kurungin saudara, ini terjemahan dalam bahasa Inggrisnya break up your fallow ground. Saudara, bukalah tanah baru sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sebab ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kita tahu kisah Hosea. Itu Hosea diperintah Tuhan untuk kawin dengan pelacur. Saudaraku, kawin pelacur, punya anak, saudara 1, 2, 3, saudara. Lalu setelah udah punya anak, pelacurnya lari lagi, melacur lagi. Habis melacur lagi, Tuhan perintah lagi sama Hosea, panggil dia balik, beli dia, bawa dia balik lagi jadi istri kamu. Itu lambang daripada Israel, umat Tuhan pada waktu itu saudaraku, yang meninggalkan Tuhan, yang sudah menyembah dewa-dewa Baal. Saudara, Tuhan tarik dia, mereka balik lagi. Tiba-tiba mereka pergi lagi ke sana. Nah akhirnya saudara datang firman Tuhan. Ya kan dari Nabi Hosea. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah tanah baru. Apa sih tanah baru? Buka tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Saudara, tanah baru ini sebenarnya ya, menurut Imamat 25 ayat 3 sampai 4 adalah tanah. Kan ada perintah di dalam Imamat ini saudara. Imamat pasal 25 ayat 3 sampai 4. Itu dikatakan bahwa 6 tahun kamu harus menaburi ladangmu. 6 tahun lamanya kau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil. Lalu ayat yang keempat baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Jadi gini saudara, tanah baru atau fallow ground, ya istilahnya fallow ground, tanah baru itu harus dibuka. Jadi tanah baru atau fallow ground ini adalah tanah yang tidak lagi diolah, sudah tidak diolah selama 1 tahun. Saudara, itu tahun ke-7, tahun sabat. Ketika tanah tidak diolah lagi saudara, maka tanah itu berubah menjadi tanah yang apa? Keras. Tanah yang bebatuan. Tumbuh semak, duri saudara di tanah itu. Nah Tuhan bilang sekarang break up your fallow ground. Saudara, maksudnya bajak, hancurkan itu. Buka tanah yang baru. Saudaraku, kalau secara rohaninya apa sih fallow ground ini saudara? Tanah yang baru ini. Secara rohani saya nangkapnya begini. Tanah
hati, ini kan hati ini tanah, yang pernah menghasilkan buah roh. Fallow ground itu kan tanah yang dulu pernah ada buah anggur, buah segala macam. Tapi sekarang udah gak berbuah lagi karena gak diolah. Saya melihat begini saudara ya, dengan gereja sudah 1,5 tahun tidak ibadah secara ketemu langsung, hanya dengan online. Ada beberapa orang yang justru di masa pandemi jadi makin dekat sama Tuhan. Tapi di masa pandemi ada orang-orang tertentu yang sudah lagi lama pelan-pelan tidak lagi doa, tidak lagi baca firman, karena tidak ada gereja. Dan juga ibadah online seperti kayaknya biasa dan dia tidak sambil lalu. Lama-lama saudara, tanah hati dia ini gak tergarap. Tanah hati yang pernah ada buah roh, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tiba-tiba tuh hilang. Gak ada lagi sukacita. Tanah ini. Hati jadi keras. Jadi banyak batu. Semak duri. Ini bicara tentang apa? Kalau dulu tanah hati ini pernah hidup bergaul karib dengan Tuhan. Saat dulu tanah hati ini pernah memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Kita begitu bersemangat bergereja. Kita begitu bergairah dengan firman Tuhan. Tapi sekarang tanah hati itu telah mengeras. Karena apa? Yang gak digarap lagi. Gak doa lagi. Penuh dengan kekhawatiran dunia. Penuh dengan tipu daya kekayaan, kesombongan, kekecewaan, kemalasan, kepahitan. Jadi tanah hati ini tidak lagi menghasilkan nama apa? Buah roh dan buah pelayanan. Ditandai dengan kalau ibadah, bukan duduknya di belakang sambil main handphone. Atau gak bisa lagi. Gak seperti ada kehausan. Nah Tuhan bilang sekarang, buka tanah baru. Break up. Break up. Tidak mungkin kita seringkali minta, aku mau ngalami breakthrough. Tapi kita bisa breakthrough kalau ada break up. Break up terus dibongkar tanah. Setiap kali kita berharap Tuhan tolong kita. Setiap kali kita berkata, Tuhan, aku butuh mujizat-Mu. Selalu yang Tuhan lihat adalah tanah hati kita. Adalah tanah yang baik. Tanah yang baik pasti tanah yang siap untuk apa? Diolah. Yang saudara di break up. Saudaraku, break up. Yang your fallow ground. Saudaraku, apa itu artinya? Saudara, saya harus menghadapkan hidup kita. Kita harus mengakui dengan jujur keadaan hati kita kepada Tuhan. Lalu kita nyatakan kerinduan hati kita untuk diperbaharui oleh kuasa dan kasih. Kalau kita berkata bahwa Tuhan, hatiku ini udah keras, penuh kekhawatiran, penuh kekecewaan, penuh kemarahan. Tuhan, aku sudah tidak lagi punya iman seperti dulu. Aku sudah tidak lagi bisa berharap seperti dulu. Kasihku sudah mulai dingin. Omongin sama Tuhan. Aku capek, bosan dengan hidup seperti ini. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Saudara bisa lakukan yang seperti itu. Break up your fallow ground. Saudara mau break up, saudara punya hati. Itu tindakan nyatanya adalah apa, saudaraku? Ketika saudara mulai, yang selama ini saudara keraskan hati untuk mengampuni, tapi saudara mulai break up, sama olah itu, buka tanah baru. Saudara mulai datangi dia. Saudara mulai berkata, saya yang salah, maafin saya. Saudara sedang break up for breakthrough. Mungkin selama ini saudara berkata, aku sendiri masih kurang. Bagaimana saya bisa menabur? Bagaimana saya harus bisa berkorban? Memberi untuk Tuhan. Saya sendiri masih kurang. Ketika saudara mau break up for breakthrough, saudara ambil tindakan iman. Tuhan ini seperti janda yang berikan 2 peser itu. Seperti janda di Sarfat, dia berikan
makan tepungnya itu. Mungkin saudara berkata, ya saudara Kristus, ini saatnya aku harus break up saya punya hati. Saya harus berani korbankan sesuatu. Hari ini saya berdoa buat saudara, pengurapan itu turun. Pada saat saudara mau berkata, aku mau di break up, Tuhan garap hatiku. Garap hatiku. Seperti buah anggur, dia bisa menjadi minuman. Dia harus saudara? Dihancurkan, diperas. Seperti buah pohon zaitun bisa menjadi minyak zaitun, dia harus juga diperemukkan, diperas. Setiap benih, saudara, dia harus dijatuhkan masuk ke tanah yang gelap. Ketika saudara hari ini berkata, aku mau Tuhan, aku mau pengurapan itu, aku mau pengurapan. Tuhan bilang, buka tanah yang baru, break up your fallow ground. Siapkan itu saudara. Ini yang bicara saudaraku hari ini. Kami mohon Tuhan, turunkan ya Tuhan pengurapan buat siapkan. Roh Kudus, jamah siap hati kami. Kami mau breakthrough. Oleh karena itu ya Tuhan, silakan kau break up. Kami punya hati. Beri kami kesanggupan, kemampuan, kekuatan ya Tuhan. Oh ya lama kasih mila bala. Turunkan ya Tuhan Yesus, pengurapan-Mu Yesus. Wah, siap kami semua. Pakai kami Tuhan menjadi saksi-Mu. Urapi kami dengan minyak yang baru Yesus. Tutup matanya saudara, doa. Mungkin Tuhan sudah bicara sama saudara. Ayo mulai lagi melangkah. Melangkah dengan langkah iman. Perempuan pendarahan dia break up dengan berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dia terabas semua. Oh ya lama kasih ini bala. Oh ya lama kasih bala. Urapi. Kita siapkan diri kita saudara, makan perjamuan kudus dengan minyak baru. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku beri
hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandangan kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.